Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Amira dengan NIM 12300230049 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam praktik kebidanan yang diampu oleh Ibu dosen Ima Kurnia Stuti, STMT dengan materi termodinamika. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, di sini saya akan memberitahukan poin-poin yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian suhu tubuh, yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh, yang ketiga ada penjelaran sinyal suhu tubuh, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan yang kelima mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Suhu tubuh merupakan hasil dari keseimbangan antara produksi panas dan hilangnya panas dalam tubuh manusia. Suhu tubuh normal dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti waktu hari, aktivitas fisik, usia, dan lingkungan. Suhu tubuh biasanya diatur oleh hipotalamus dalam otak yang mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Suhu tubuh dapat diukur menggunakan termometer, baik di bawah lidah, di telinga, di dahi, ataupun di ketiak. Suhu tubuh normal untuk orang dewasa umumnya adalah sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh yang lebih tinggi dari rentang ini bisa menandakan adanya demam atau kondisi medis lainnya. Sedangkan suhu tubuh yang lebih rendah bisa mengindikasikan hipotermia. Perubahan suhu tubuh yang signifikan dapat menjadi tanda penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Penting untuk memantau suhu tubuh terutama jika ada gejala demam, menggigil, atau ketidaknyamanan fisik lainnya. Jika suhu tubuh tidak normal, penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis untuk evaluasi dan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya ada organ yang mengatur suhu tubuh. Yang pertama ada hipotalamus yang terletak di dasar otak yang menjadi pusat pengaturan suhu tubuh. Hipotalamus ini menerima suhu tubuh dari seluruh tubuh yang merespon dengan mengatur respon tubuh untuk menjaga suhu dalam rentang yang normal. Hipotalamus bisa merangsang produksi panas tubuh, misalnya dengan mengatur aktivitas otot atau meningkatkan produksi panas di dalam tubuh. Hipotalamus juga bisa memicu proses pendinginan, misalnya dengan mengatur produksi keringat atau mengarahkan aliran darah ke permukaan kulit untuk memfasilitasi pendinginan. Yang kedua ada kelenjar keringat yang memainkan peran penting dalam mekanisme pendinginan tubuh. Ketika suhu tubuh naik, kelenjar keringat mengeluarkan keringat ke permukaan kulit. Ketika keringat menguap, panas dari tubuh juga terbuang dan membantu mendinginkan tubuh. Yang ketiga yaitu kulit. Kulit adalah organ terbesar di tubuh manusia dan memiliki peran penting dalam mengatur suhu tubuh. Kulit membantu mengatur suhu tubuh dengan mengatur aliran darah melalui pembuluh darahnya. Vasodilatasi atau pembukaan pembuluh darah meningkatkan aliran darah ke kulit, membantu membuang panas dari tubuh. Sebaliknya, vasokonstriksi atau penutupan pembuluh darah yaitu membatasi aliran darah ke kulit, membantu menjaga panas tubuh saat lingkungan dingin. Yang keempat, ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mempengaruhi respon tubuh terhadap perubahan suhu lingkungan, termasuk sistem simpatis yang mengaktifkan respon lari atau bertarung tubuh terhadap suhu dingin, serta sistem parasimpatis yang mengendalikan respon relaksasi dan pencernaan dalam tubuh beradaptasi dengan suhu yang lebih hangat. Organ-organ ini bekerja sama untuk menjaga suhu tubuh manusia dalam rentang yang normal. Meskipun suhu lingkungan berubah-ubah, keseimbangan yang baik antara produksi panas tubuh dan hilangnya panas tubuh adalah kunci dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan suhu tubuh.
Yang selanjutnya yaitu adalah penjalaran sinyal suhu tubuh. Seperti demam, dapat terjadi melalui kontak langsung dengan individu yang sakit, terutama melalui kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui udara dengan menghirup tetesan kecil yang mengandung virus saat orang yang sakit batuk, bersin, ataupun berbicara. Sinyal suhu tubuh juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi oleh virus, seperti gagang pintu, meja, atau mainan. Dan kemudian menyentuh wajah, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan menghindari kontak dengan individu yang sakit dapat membantu mencegah penyebaran sinyal suhu tubuh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Yang pertama ada lingkungan fisik, yaitu suhu udara, kelembapan, radiasi matahari, dan ventilasi yang mempengaruhi suhu tubuh. Pada lingkungan yang dingin, tubuh dapat merespon dengan mengeluarkan panas tambahan untuk menjaga suhu tubuh internal. Sebaliknya, dalam lingkungan yang panas, tubuh dapat mengalami peningkatan suhu tubuh. Yang kedua ada aktivitas fisik. Saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya, tubuh menghasilkan panas tambahan sebagai hasil dari metabolisme yang meningkat. Ini dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh sementara. Yang ketiga ada siklus tidur. Suhu tubuh cenderung bervariasi selama siklus tidur. Pada malam hari, suhu tubuh biasanya sedikit lebih rendah, sementara pada siang hari, suhu tubuh cenderung sedikit lebih tinggi. Yang keempat yaitu usia. Suhu tubuh dapat berbeda-beda berdasarkan usia. Bayi dan anak-anak cenderung memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Pada orang dewasa, suhu tubuh biasanya menurun seiring bertambahnya usia. Yang kelima ada kesehatan dan penyakit. Penyakit atau infeksi seperti flu atau infeksi bakteri dapat menyebabkan demam yang merupakan peningkatan suhu tubuh yang berfungsi sebagai respon alami tubuh untuk melawan infeksi. Selain itu, beberapa kondisi medis seperti hipertiroidisme atau penyakit autoimun juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Yang keenam ada hormon. Hormon dalam tubuh seperti hormon tiroid dapat mempengaruhi metabolisme dan suhu tubuh seseorang. Pada wanita, fluktuasi hormon selama siklus menstruasi juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Yang ketujuh, ada obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti antidepresan, obat penurun demam, atau obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang dengan mengubah aktivitas metabolisme atau mekanisme pengaturan suhu tubuh. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada genetika. Faktor genetik juga dapat memainkan peran dalam menentukan suhu tubuh seseorang. Beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan untuk memiliki suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi atau lebih rendah daripada rata-rata. Baik, selanjutnya yaitu poin yang terakhir, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh manusia mencakup yang pertama ada radiasi. Ini adalah proses di mana tubuh mengeluarkan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik, terutama inframerah, melalui permukaan kulit tanpa memerlukan kontak fisik dengan objek lain. Radiasi merupakan mekanisme utama dalam kehilangan panas tubuh saat suhu lingkungan lebih rendah dari suhu tubuh. Yang kedua ada konduksi, transfer panas melalui kontak fisik langsung antara tubuh dan permukaan benda yang lebih dingin. Misalnya, ketika seseorang duduk di atas batu atau logam yang dingin, panas akan ditransfer dari tubuh ke permukaan benda tersebut. Yang ketiga ada konveksi, proses di mana panas ditransfer melalui aliran udara atau cairan. Ketika tubuh terkena angin atau berada di dekat aliran air yang bergerak, panas di sekitar permukaan tubuh akan diambil oleh aliran udara atau air yang lebih dingin. Yang keempat ada evaporasi.
Ini adalah mekanisme yang sangat penting dalam menghilangkan panas dari tubuh. Ketika tubuh berkeringat, keringat yang mengandung air menguap dari permukaan kulit, mengambil panas dari tubuh dalam prosesnya. Proses evaporasi ini sangat efektif dalam mendinginkan tubuh, terutama saat suhu lingkungan tinggi. Yang kelima, ada pernafasan. Meskipun tidak seefisien evaporasi, tubuh juga kehilangan panas melalui pernafasan. Udara yang hangat dan lembab yang dikeluarkan saat bernafas membawa sedikit panas bersamanya. Semua mekanisme ini bekerja bersama untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang normal, yang disebut homeostasis termal. Saat suhu tubuh meningkat, tubuh akan meningkatkan upaya untuk kehilangan panas dan sebaliknya untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.